Shalom, kita kembali bertemu di dalam renungan pagi, tetapi sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih buat anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau membangunkan kami dari tempat tidur kami dan mengingatkan kami sebelum beraktivitas untuk bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Supaya firman yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini, inilah yang memberikan kepada kami kekuatan, semangat untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Jumat ini, yaitu tanggal 10 November 2023, yang tertulis dalam Roma 6 ayat 6, demikian firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Demikian firman Tuhan. Seorang budak atau hamba adalah orang yang dikontrol oleh orang lain. Atau dengan kata lain, sesuatu yang lain. Karena kita terlahir dengan benih dosa. Kita terlahir di bawah kontrol dosa. Dosa adalah tuan yang jahat. Sangat menggoda tapi tidak pernah memuaskan. Dosa membuat janji yang seakan-akan begitu menyenangkan, tetapi sebenarnya hanya mendatangkan masalah dan rasa sakit. Dosa sangat mengontrol dan pada akhirnya membunuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Kristus, firman ini mengingatkan kita untuk berjuang melawan segala keinginan daging kita dan hidup berdasarkan keinginan roh. Kita masih sangat berpotensi untuk jatuh ke dalam dosa. Namun ada kebencian yang sangat mendalam terhadap dosa. Kita harus berjuang mematikan dosa, menyalibkan daging secara sengaja. Itu sebabnya dikatakan Roh Kudus kiranya memampukan kita ketika kita terus berjuang, ketika kita sungguh-sungguh bergumul untuk mematikan dosa. Kita mati atas dosa atau tidak sama sekali, hanya ada dua pilihan. Kita berpusat pada Kristus atau sebaliknya. Kita harus berpusat pada diri kita sendiri. Karena itu ada pilihan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu, saya mengajak kita terus memandang kepada salib dan merenungkan salib dan bagaimana salib itu benar-benar menjadi pusat cara pandang kehidupan kita. Hanya ketika kita mati atas kehidupan lama, disalibkan bersama Kristus, maka dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Kita dipanggil untuk benar-benar hidup baru di dalam Kristus. Bukan karena kita kuat dan gagah maupun hebat, tapi semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhanlah yang memampukan kita. Dia memberikan berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita supaya kita jangan terseret oleh dosa lagi. Itu sebabnya dikatakan tadi bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Yesus sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Diri kita yang lama, dikatakan diri kita yang lama dan penuh dosa tidak akan pernah bisa dibenarkan, sehingga Allah dalam kasih karunia-Nya memberi kita sifat baru, hidup kebangkitan Kristus yang Dia berikan kepada kita melalui iman pada titik keselamatan. Ketika kita diselamatkan, kita tidak hanya diberikan Roh Kudus Tuhan, tetapi Tuhan yang berdiam di dalam diri kita untuk membimbing kita.
namun juga kehidupan baru yang dilahirkan kembali untuk dibimbing olehnya. Pada saat keselamatan, kita menerima kehidupan kebangkitan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, dikatakan tadi di sini bahwa kita menerima hidup kebangkitan Kristus yang memberi kita kesempatan untuk memanfaatkan kuasa-Nya yang cukup. Karena tanpa dia sifat lama kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi di dalam Dia, hidup baru kita dapat melakukan segala sesuatu karena Dia adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu, marilah kita tekun untuk tidak kembali berjalan di jalan natur kita yang lama, namun tetap menjaga natur lama kita tetap dipaku di kayu salib, menggantikan kematian sehingga kehidupan Kristus dapat bertumbuh dari kemuliaan dan kemuliaan ketika kita diselaraskan olehnya. Saudaraku, ketika kita percaya kepada Yesus, kita telah mati bersama Yesus, menyalibkan Yesus yang adalah bentuk nyata dari kematian tubuh dosa. Pada saat Yesus disalibkan, tubuh kita yang panah, kedagingan kita turut serta disalibkan, sehingga Ia tidak berkuasa membawa kita pada dosa. Perjalanan baru bersama Kristus untuk mencapai kesempurnaan sehingga menjadi serupa dengan Kristus. Hidup baru yang Kristus berikan adalah kehidupan yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mati atas dosa dan hidup bagi Allah. Menikmati kemuliaan Allah dan membenci dosa yang menjadi kecenderungan nyata dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, jangan lagi kita memberikan diri kita untuk dosa karena Kristus sudah mati untuk kita. Tetapi melalui Roh Kudus kita akan dimampukan untuk melawan kuasa-kuasa iblis sehingga kita menang dan kita akan menunjukkan kehidupan baru di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan di pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus kami dari segala dosa dan kejahatan, supaya kami tidak diperhamba dosa lagi. Karena itu Bapa di dalam sorga, kuatkan kami untuk tetap setia, untuk melakukan ajaran firman-Mu dalam hidup kami, dan berikan kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami mampu untuk melawan kuasa-kuasa si iblis yang menggoda kami. Terima kasih Bapa, dan kami yakin dan percaya kami menang atas segala dosa, karena Tuhan akan menyertai kami dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan pengasihan daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.